Kisah berfokus pada seorang wanita bernama Elisa yang merupakan seorang cleaning service di sebuah fasilitas penelitian yang meneliti hal-hal aneh dan rahasia. Elisa merupakan seorang gadis yatim piatu dengan kekurangan yaitu tunarungu alias bisu, namun ia mampu mendengar dan memahami bahasa. Elisa juga tinggal bersama seorang pria bernama Giles yang profesinya sebagai seorang pelukis. Saban hari, Elisa bekerja dengan sahabat sejatinya yang merupakan wanita cantik idaman pria bernama Zelda. Namun, Elisa juga memiliki kebiasaan jelek, yaitu sering melakukan ritual pendewasaan seorang diri di bak kamar mandi sebelum berangkat kerja. Suatu hari, fasilitas tempat Elisa bekerja kedatangan objek misterius yang terkurung di dalam sebuah tabung yang menjadi aset penting di fasilitas itu. Dengan rasa penasaran, Elisa mengintip ke dalam tabung yang berisi air tersebut mencoba melihat makhluk apa gerangan yang tersembunyi di dalamnya. Seketika, Elisa dikagetkan dengan munculnya sosok tangan, namun jelas itu bukan tangan ikan, juga bukan tangan manusia. Perlu diketahui bahwa aset penting itu dikawal langsung oleh seorang pria bernama Strickland yang merupakan sosok pria yang tegas namun kejam. Namun sebelum lanjut, buat kamu yang sayang orang tua dan keluarga, silakan klik tombol merah di bawah ini. Bagi yang sudah, Mimin doakan kedua orang tuanya dan keluarga dalam kondisi sehat dan dimudahkan rizkinya. Pada suatu hari, saat Elisa dan Zelda sedang membersihkan lantai, mereka dikagetkan dengan suara ribut yang muncul dari ruang penyimpanan tempat objek misterius itu disimpan. Dan yang membuat Elisa dan Zelda semakin terkejut, dari dalam ruangan itu tiba-tiba muncul Strickland dengan kondisi terluka parah dan kedua jarinya sudah terputus. Elisa dan Zelda segera dipanggil untuk membersihkan ruangan itu dari darah yang berserakan di mana-mana. Elisa juga menemukan jari tangan Strickland yang terputus. Dan saat itu juga Elisa melihat sebuah tabung yang terpasang di sudut ruangan yang di dalamnya terdapat makhluk yang sebelumnya dilihat oleh Elisa. Perlahan Elisa mendekati dan melihat sosok makhluk itu berbentuk manusia namun memiliki sirip dan insang seperti ikan. Kemunculan Zelda bersama seorang pria membuat makhluk itu segera menjauh, dan kemudian Elisa segera memberikan jari tangan Strickland kepada pria tersebut. Keesokan harinya, karena rasa penasaran, secara diam-diam Elisa masuk ke dalam ruangan tempat sang makhluk disimpan. Elisa tidak menemukannya di dalam tabung, namun ia melihat sesuatu bergerak di dalam kolam yang ternyata itu adalah sang makhluk dalam keadaan dirantai. Elisa memberanikan diri memberikan makanan pada sang makhluk dan memberikan bahasa isyarat bahwa yang ia berikan adalah sebutir telur. Sang makhluk segera menceburkan diri lalu menghilang setelah menyambar makanan yang diberikan oleh Elisa. Di hari itu juga, Strickland memanggil Elisa dan Zelda karena mereka berdua yang telah membersihkan ruangan pada saat dirinya terluka parah. Dan saat itu Strickland menunjukkan kedua jari tangannya yang telah disambung kembali. Strickland mengecek satu persatu biodata Zelda dan Elisa dan baru mengetahui bahwa Elisa adalah seorang gadis yang bisu. Saat itu Strickland meminta mereka berdua hanya bertugas membersihkan ruangan dan tidak perlu mengetahui makhluk apa yang ada di dalamnya dan melarang menceritakannya kepada masyarakat umum. Keesokan harinya, Elisa kembali menyelinap ke dalam ruangan dan kembali memberikan makanan pada sang makhluk. Namun kali ini diiringi dengan suara musik. Secara perlahan, makhluk itu mampu memahami bahasa isyarat Elisa dan keakraban mulai terjalin antara mereka berdua. Sampai-sampai Elisa mulai menghayal hal-hal yang nyeleneh dengan sang makhluk. Hari-hari selanjutnya, Elisa melakukan hal yang sama dengan sang makhluk, namun kali ini Elisa mengajarkan sang makhluk menari dengan iringan musik. Tanpa diketahui oleh Elisa, ternyata apa yang dilakukannya disaksikan oleh Dr. Stevenson yang merupakan dokter peneliti di tempat itu. Yang sepertinya sang dokter baru menyadari satu hal yang selama ini ia belum ketahui. Dr. Stevenson segera berangkat menuju suatu tempat ditemani dua orang pria yang ternyata Dr. Stevenson merupakan seorang mata-mata Rusia yang menyamar sebagai dokter untuk mencari informasi penting di fasilitas tersebut. Dr. Stevenson memberikan rincian sang makhluk yang ternyata Rusia juga mengincar makhluk tersebut. Kepada atasannya, Dr. Stevenson memberikan informasi bahwa makhluk itu adalah makhluk cerdas yang mampu memahami bahasa dan juga musik.
Dan seperti biasanya, Elisa kembali mengendap-endap masuk ke dalam ruangan untuk memberikan sang makhluk makanan. Namun saat itu Elisa melihat makhluk itu dalam kondisi terluka dan berdarah. Tidak lama kemudian, seseorang masuk ke ruangan yang membuat Elisa terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan makanan. Ternyata pria yang masuk itu adalah Strickland yang merasa dendam pada sang makhluk karena telah menggigit jarinya hingga putus. Strickland menyiksa makhluk itu tanpa belas kasihan yang membuat makhluk itu pingsan. Dan tidak lama kemudian beberapa orang masuk ke dalam ruangan, di antaranya adalah atasan Strickland yang bernama General Hoyt didampingi Dr. Stevenson. Dr. Stevenson dengan sedikit kesal menanyakan mengapa makhluk itu terkapar dan berdarah. Namun Strickland menjawab bahwa hewan itu hewan buas yang harus dijinakan dengan cara kekerasan. Dr. Stevenson segera menghadap atasannya dan memberikan informasi bahwa makhluk yang mereka incar akan segera dibedah. Karena tidak ada pilihan lain, maka sang atasan memberikan Dr. Stevenson sebuah peledak yang berfungsi mematikan semua perangkat elektrik. Dan di saat semua perangkat elektronik mati, sang atasan meminta Stevenson untuk menyuntik makhluk tersebut, yang tentunya tujuannya agar tidak ada satupun yang dapat mempelajari makhluk tersebut, yang artinya makhluk tersebut disuntik mati. Wajah Dr. Stevenson sebenarnya menunjukkan ekspresi tidak setuju, namun karena itu adalah perintah dari atasan, maka ia harus mematuhinya. Begitupun Elisa yang mengetahui bahwa makhluk itu akan dibedah, maka ia memiliki rencana untuk membawa kabur sang makhluk dari fasilitas tersebut. Namun, ia memohon bantuan kepada Giles untuk membantunya melaksanakan rencananya. Awalnya, Giles menolak, namun karena Elisa terlalu memaksa, akhirnya Giles menurutinya. Tiba pada hari dan saat untuk melaksanakan rencana, Elisa berusaha menyabotase kamera pemantau agar tidak terlihat saat ia melakukan aksinya membawa kabur makhluk itu. Dan di saat yang sama, Dr. Stevenson menghadap Strickland dan meminta agar prosedur pembedahan ditunda. Permintaan itu justru ditolak mentah-mentah oleh Strickland dengan alasan makin cepat dilaksanakan, maka dirinya makin cepat keluar dari tempat itu. Di saat itu juga, Dr. Stevenson tidak sengaja melihat layar monitor di belakang Strickland bergerak dengan sendirinya yang sebenarnya itu dilakukan oleh Elisa. Di tempat lain, sesuai dengan rencana, Elisa mencoba membawa sang makhluk keluar dari tempat itu. Dr. Stevenson yang mengetahui hal itu bukan mencegah, malah justru memberikan kunci rantai pada Elisa untuk melepaskan makhluk itu dari rantai dan memberikan zat yang dapat membuat makhluk itu bertahan hidup dalam waktu lama. Sementara di luar, Giles yang menyamar menjadi tukang laundry tertahan di pos pemeriksaan karena petugas keamanan menemukan kartu identitas palsu yang dimiliki oleh Giles. Di saat yang sama, peledak yang sebelumnya telah dipasang oleh Dr. Stevenson meledak yang membuat listrik dan monitor mati namun menghidupkan alarm keamanan. Elisa yang membawa makhluk itu dalam gerobak dan ditutupi oleh pakaian berpapasan dengan Zelda yang ikut membantunya membawa kabur sang makhluk. Pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu, sedangkan Strickland terlambat mengetahui karena sistem yang down. Sesampainya di rumah, Elisa segera meletakkan makhluk itu di bak kamar mandi, bak yang sama yang ia pakai sebagai ritual pendewasaan. Keesokan harinya, Elisa, Zelda, juga Dr. Stevenson tetap aman-aman saja bekerja karena memang tidak ada bukti rekaman mereka terlibat dalam penculikan makhluk itu. Dan secara diam-diam, mereka bertiga terus berkomunikasi tanpa sepengetahuan Strickland. Dr. Stevenson meminta pada Elisa agar makhluk itu dilepaskan ke lautan sesuai dengan habitatnya. Sesuai arahan dokter, Elisa menyusun jadwal untuk melepaskan makhluk itu pada saat hujan turun. Beberapa hari telah berlalu, hubungan Elisa dan sang makhluk semakin dekat. Bahkan saking dekatnya, Elisa terobsesi melakukan ritual pendewasaan dengan sang makhluk. Dan obsesi itu akhirnya benar-benar terjadi. Hilangnya sang makhluk dari tempat penelitian itu akhirnya diketahui oleh Jenderal Hoyt yang saat itu memaksa Strickland untuk segera menemukan makhluk itu dalam waktu 36 jam. Yang kalau jika tidak terwujud maka konsekuensinya adalah Strickland akan dibuang dari orang berpangkat menjadi orang biasa.
Karena desakan itu membuat Strickland menyelidiki orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas hilangnya sang makhluk. Yang pertama yaitu Dr. Stevenson. Strickland mulai mengikuti kemanapun Stevenson pergi yang pada akhirnya ia memergoki Stevenson menggunakan bahasa Rusia dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan atasan Stevenson. Karena hal itu, Strickland menghabisi kedua pria itu dan menginterogasi Stevenson dengan cara cukup sadis yang pada akhirnya Stevenson buka mulut bahwa makhluk itu dibawa kabur oleh dua orang cleaning service. Dan saat itu juga fokus Strickland tertuju pada Elisa dan Zelda yang selama ini memang bertugas di ruangan tempat sang makhluk berada. Strickland mendatangi kediaman Zelda dan mendapat informasi bahwa makhluk itu disimpan di rumah Elisa. Setibanya di rumah Elisa, tempat itu telah kosong ditinggalkan karena Elisa mengetahui akan kedatangan Strickland berkat informasi dari Zelda. Di saat itu, Strickland mengetahui posisi Elisa dan sang makhluk dari tulisan Elisa di sebuah kalender yang mengarah ke sebuah kanal. Benar saja, di kanal itu Elisa sedang melakukan perpisahan dengan sang makhluk. Namun tiba-tiba Strickland melepaskan beberapa timah panas pada mereka berdua yang membuat Elisa tewas di tempat. Begitupun juga dengan sang makhluk tidak bergerak sama sekali. Giles yang terlambat datang mencoba memberikan bantuan pada Elisa dan sang makhluk, namun Elisa sudah tiada. Tapi siapa sangka ternyata makhluk itu kembali bangkit, sedangkan bekas luka hilang dalam waktu singkat. Giles yang melihat itu merasa terkejut karena makhluk itu memiliki kemampuan jauh di atas manusia. Dan tanpa banyak bacot, sang makhluk menebas leher Strickland yang membuatnya pindah alam dalam waktu seketika. Mengetahui Elisa sudah tidak bernyawa, sang makhluk membawa tubuh Elisa ke dalam lautan dan keajaiban pun terjadi. Karena Elisa tiba-tiba kembali hidup dan memiliki insang di leher yang membuatnya bisa bernapas di dalam air. Alur cerita pun selesai.